Hai guys, welcome back to The Philomath. Jadi pada episode kali ini kita kedatangan tamu yang menarik. Jadi namanya Kevin Simadiputra. Jadi Kevin Simadiputra ini kalau gua perkenalkan, jadi dia itu investment professional. Jadi berkutit di bidang investment dan sekarang itu di venture capital bernama Eight Roads. Itu global investment firm dan sebelumnya juga punya pengalaman di private equity di North Star Group dan pernah juga bekerja di consulting di Boston Consulting Group. Hai Sim, apa kabar? Hey Far, how you doing? Good to be here. Thanks, thanks. Jadi seperti biasa di sini juga ada co-host Edwin dan mungkin topik pada episode kali ini adalah seputar pengalaman Kevin sendiri di investment. Kemudian seperti apa itu pekerjaannya, kemudian sehari-harinya seperti apa, dan kemudian in general tentang investment itu sendiri. Mungkin sebelum itu mungkin Sim lu ada sharing sedikit tentang pengalaman lu, terus juga your background, mungkin mulai dari situ kali ya. Sure, so jadi kayak yang udah Alvar bilang, gue sekarang ada di venture capital namanya Eight Roads. Jadi yang gue lakuin adalah, atau the firm lakuin adalah invest di startup yang sekarang Series A atau Series B+. Jadi we're an early growth stage investment. Dan sebelumnya gue di private equity yang lebih fokus ke traditional businesses kayak misalnya banks atau multi finance, securities brokerage, consumer goods dan and so on. Terus sebelumnya gue juga di BCG very briefly, dan sebelumnya gue graduated from an engineering school bareng Alvar, dan ya, I think that's it. Thanks, thanks Sim. Wah ini lumayan menarik ya. Mungkin sebelum masuk ke topik investment, gue boleh tanya dikit nggak tentang kenapa kan kita sama-sama nih di teknik mesin di TB juga kita very technical engineering school. Kenapa lu memilih untuk switch ke pekerjaan investment atau consulting gitu? Apa yang membuat lu pindah? Iya, jadi dulu kenapa gue milih engineering adalah karena gue demen something yang analytical, gue demen physics, math, dan being a high school student, pikirnya mungkin kalau gue mau yang something analytical, gue harus ke engineering atau harus ke science gitu kan, atau harus ke pure math or physics. Tapi setelah 1 atau 2 tahun, ya sebenarnya itu bukan cuman it's a very technical field, dan itu bukan untuk gua gitu kan. Jadi gue lebih pengen ke something yang business like, di mana gue bisa ngelihat a lot of different things, dan sebenarnya being analytical bisa di hal lain juga gitu. Bisa di itu bisnis, itu consulting, atau itu investments gitu kan. It's very analytical process. So jadi karena itu gue interested untuk uh, di bidang lain selain engineering sih. Oke, oke. Ini cukup menarik sih. Jadi dulu gue inget banget kan gue bareng Kevin juga pada saat interview-interview kerja. Pada saat itu gue inget banget pengalaman gue, you transition well into business mindset gitu. Jadi pada waktu itu gue inget banget di akhir tahun masih kita bareng-bareng case studies dan yang gue lihat lu cepet banget sih nangkep business acumen terus juga financial acumen dan beberapa saat lu mendaftar ke beberapa investment openings juga ya roles juga kalau nggak salah di investment banking kemudian di private equity itu gimana caranya sih karena kan kalau finance yang gue lihat itu beberapa spesifik jadi modeling kemudian finance spesifik itu lu belajar sendiri atau gimana? Lu belajar dari mana waktu itu? Iya, jadi business dan investing itu something yang gue lakuin sejak high school. Ada sedikit kayak interest. Jadi when I was in high school, I was selling um, games when it still comes in DVDs. Hmm. Uh, Terus kalau I was involved in the stock market since I think high school juga atau first year of college or something like that. Jadi dan yang kedua adalah sebenarnya
business and investing itu kan it's not rocket science gitu. Jadi itu kebanyakan logics, kebanyakan kayak kebanyakan logical thinking, ya kan. Jadi kalau lu ngerti the basics atau the fundamentals, harusnya semua orang bisa. It's not a very complicated field to master. Dan yang ketiga adalah kalau sekarang ada banyak banget resources di internet gitu kan, for you to prep untuk interview segala macam. There's Wall Street Oasis. I owe that site my career, dan resources yang lain gitu. Jadi sebenarnya information is not something that is exclusive in this day and age. Menarik. Ini kan kebetulan kita background-nya mungkin mirip kali ya, kan kita sama-sama dari engineering, habis itu kita consulting, tapi kebetulan aku sama Alvar ini belum masuk ke investment nih. Kalau boleh tahu itu kayak bedanya apa sih dari kayak, kan tadi kamu mention buat analytical di engineering, analytical di consulting, sama analytical di investment. Mungkin beda-bedanya apa sih yang kayak kamu fokusin di each part of your journey in life? Yeah, sebenarnya mirip, right? Consulting is essentially solving problems dan finding something. Kalau in investments juga in a sense ngerjain hal yang mirip gitu kan. Tapi kenapa gue milih investment in the first place adalah gue suka the mindset of having some skin in the game, meaning that apa yang lu kerjain atau apa yang lu analyze at the end of the day bakalan dipakai buat diri lu sendiri gitu, buat the firm in itself, rather than anyone else. And the second thing is also, it is kind of like putting the money where your mouth is. Jadi kalau you say A, dan ntar bakalan ada consequences atau repercussions of that action. Woi, benar-benar. Gue setuju sama apa yang lu bilang. Tapi apakah itu skin in the game yang tadi lu bilang, apakah itu menjadi beban atau menjadi dorongan untuk lu benar-benar mencari masalah? Kan lu pernah dua-duanya nih, yang skin in the game di investment sama yang kurang skin in the game di consulting. Menurut lu gimana tuh? Apa namanya, your attitude towards that gitu? Iya, jadi itu lebih ke personal preference. Jadi jadi consulting is a great career in it produce a lot of great people, but itu at the end of the day it's about yang lu suka kerjain itu sebenarnya apa gitu kan. Jadi kalau buat gua preference gua lebih ke investing karena itu. Dan in a context of dorongan atau beban, itu menurut gua it gives a little bit of a push untuk lo actually, dig deeper into a company, being very meticulous tentang apa yang lo analyze, dan at the same time it gives a lot of exposure to risk juga gitu kan. Kalau misalnya ada something yang salah, salahnya bakalan lumayan signifikan, karena itu kan when you invest in the wrong thing, rate-nya bakalan gede gitu kan. I think it's good and bad. The good thing is itu mendorong lu buat jadi lebih serious dan lebih detailed, lebih motivated untuk actually ngerjain something. Tapi at the same time it has some risk. Agree. Bisa dijelasin juga dong ke kita kayak gimana sih kayak flow-nya itu dari pertama kali kamu kayak ketemu perusahaan, terus kayak kamu ngapain, terus sampai akhirnya kamu make investment, sampai kayak post investmentnya itu kayak gimana? Iya, jadi the concept is sebenarnya simple banget. Itu kan essentially private equity atau venture capital itu kan essentially ngebeli perusahaan, ya kan, ngebeli stake di perusahaan. Jadi analoginya adalah kalau lu mau beli mobil misalnya, lu bisa gimana cara lu ngedapetinnya kan bisa ada 3. Lu datang ke brandnya, atau brandnya datang nawarin ke lu. Yang kedua, lu datang ke orang yang jualan mobil, atau yang ketiga ada teman lu yang mau jual, gitu kan. Jadi ini sama, cuman in the context of a company gitu.
Kalau misalnya company ada opportunities, kadang mereka datang ke kita atau kitanya yang reach out ke mereka, atau mereka hire orang yang buat jualan, namanya advisors, biasanya investment bankers. Terus yang ketiga, atau misalnya ada shareholder yang mau jual atau fund lain yang mau jual, mereka bakal reach out ke lu gitu, kayak gue mau exit, lu mau beli apa enggak. Jadi itu cara lu ngedapetin deal, atau namanya deal sourcing. Setelah lu source the deal, yang kedua adalah lu analyze the company, whether itu something yang lu mau invest atau enggak. Kalau in the context of mobil, itu lu ngecek speknya segala macam, lu mau beli ini apa enggak for the next, I don't know, 2-3 years. Kalau in the context of private equity, itu holding periodnya either 3-7 tahun. Jadi lu analyze dari market, dari industri, whether itu industri yang interesting, potential atau enggak. Terus lu ngelihat company-nya, the very simple thing yang people do adalah ngelihat growth, ngelihat margins, profitability, free cash flow, management, governance, competitive advantage, mode, segala macam. Whether itu company yang lu mau invest atau enggak, atau punya potential untuk jadi lebih gede atau enggak. Dan lu ngelihat valuation-nya juga, which is harga, ya kan. Ini lu mau beli something di harga yang bener apa enggak. Terus setelah itu lu bakalan hold untuk sampai beberapa tahun. Dalam beberapa tahun period itu lu ngelihat gimana caranya lu bikin company itu jadi lebih bagus. Misalnya kalau in the context of private equity atau venture capital, biasanya lu install a new CEO atau a new CTO, CFO, make strategic hiring, help them untuk masuk other markets, other products, to help them to build the strategy. And then hopefully in the 5 to 7 years, lu bisa exit, lu jual ke orang lain atau lu IPO-in itu company, and hopefully make a return. Itu jadi ada 3 kali ya flow-nya, dari sourcing, due diligence, investment, terus habis itu post investment. Kalau dari kamu sendiri, bagian mana tuh yang paling menarik, yang paling seru gitu? Yang paling seru kalau menurut gue adalah yang investment, karena that is what draws me into the industry in the first place, gitu kan. Lu di-present satu company A misalnya, lu analyze a lot of different things untuk punya view kalau ini tuh something yang lu mau invest atau enggak, gitu kan. Jadi lu bisa ngeliatin dari industry, lu bisa ngeliatin dari finance, lu bisa ngeliatin dari manajemennya capable apa enggak, lu bisa ngeliat dari legal perspective. Jadi kan ada banyak faktor yang comes into play yang ngebikin it's a very interesting analysis to be done. Tapi kalau day to day-nya sendiri biasanya ngapain Sim? Dan in a sense biasanya yang paling banyak lu spend time tuh di bagian mana? Yeah, it's very hard to pin down like a day to day. Soalnya kan itu tergantung juga kan. Kadang kalau ada deal yang lu yang misalnya lagi intens banget yang lu mesti close gitu. Ya, itu obviously mungkin 2-3 minggu atau even 1 bulan bakalan on investment atau on due diligence namanya. Tapi on other days ada misalnya lu ngebantuin portfolio, misalnya pas COVID hits, semua private equity ngebantuin portfolio very closely, gimana caranya biar mereka bisa preserve cash flow, mereka bisa go through this the next couple months, either itu bridge loan atau cost cutting segala macam kan. Jadi it's very hard to pin down day to day. It really depends on the stage at which you're in. Tapi I can say kalau gue sih mostly in the investment side. Yang kedua mungkin portfolio, yang ketiga sourcing. I see. Menarik sih, menarik. Mungkin gue boleh tes hipotesis gue nggak, Sim? Gue punya hipotesis pertama kondisi dari investment di Indonesia sendiri atau PI atau VC. Yang gue tahu atau yang gue dengar adalah many companies or many investment firms inject equities atau misalkan enter a company
tapi less so in the exit space. Jadi kebanyakan exit story lagi sedikit sekali gitu. Itu pertama apakah benar atau enggak, dan kenapa bisa, kalau benar kenapa bisa terjadi sih kalau in investment society sendiri gimana gitu? Ya, sebenarnya exit it's in a very healthy rate. Tapi memang kalau lu bandingin sama US, Europe, China, Hong Kong, nah probably Japan, itu memang kurang kalau di Southeast Asia. Karena yang pertama karena the space is very early, very nascent right now. Jadi kan mungkin the tech boom yang dimulai sama Gojek, Grab mungkin 6-7 tahun yang lalu mungkin. So it's a very new space gitu kan. Dan cara venture capital atau private equity buat exit adalah lu ngejual ke company yang lebih gede, ya kan? Itu yang pertama. Jadi kalau lu ngelihat sekarang Gojek atau Grab udah jadi decacorn 10 billion plus valuation, harusnya mereka have the ability untuk acquire smaller businesses, dan mereka udah ngelakuin itu gitu. Gojek kan udah mungkin ngelakuin 10 different acquisitions, Grab juga banyak. Jadi kalau lu if someone is doing acquisitions, it is an exit for the shareholders kan. Dan kedua adalah kalau misalnya lu ngelihat di US, Europe, China terutama tahun ini, IPO kan banyak banget. Tech IPO itu booming banget tahun ini kan. Tapi at the same time capital markets-nya Indo terutama atau other Southeast Asia markets itu belum mengakomodate buat itu. Dan yang itu dan juga karena mungkin investor-investor juga belum ada appetite buat actually invest di tech, ini terutama Indonesia tech yang bakalan go public mungkin kalau in that perspective. So it's a combination of those things, tapi bukan berarti the exit is not good. Tapi itu bukan it is not there yet because the infrastructure is not there. When you say kayak stock marketnya belum accommodate, itu more on the regulation side atau lebih kayak size-nya di Indonesia masih terlalu kecil ya untuk mereka do the IPO itself? Yeah, it's both. It's both and a combination of other things juga. Jadi the IDX have been relaxing some of the regulations di mana company-company yang nggak profitable atau company-company yang size-nya masih kecil bisa go public. Tapi at the same time, mungkin startup juga nggak ngelihat the benefit untuk listing at this point. Soalnya kan the idea of going public in the first place adalah buat attract a pool of investors, attract liquidity, ya kan. Tapi kalau liquidity-nya belum ada, itu kan agak lebih tricky untuk mereka ngelakuin hal itu gitu kan. Kalau sekarang kan lagi ngetrend tuh kayak konsep namanya kayak dual listing kan. Jadi you bisa IPO misalnya di Indonesia, terus nanti you IPO di Singapura atau mungkin di New York. Dan sekarang juga ada beberapa company yang actually mungkin exploring untuk do the IPO some of the decacorn di Indonesia. In the next few years, do you expect bakal mereka IPO in a traditional way, maybe mereka IPO di one stock market, atau mungkin mereka will pursue something kayak dual listing gitu ya? Ya, jadi dual listing is something to attract foreign investors lebih gampang, ya kan? Karena kalau misalnya lu list di NYSE, lu bakalan nge-track banyak US investors daripada di IDX gitu. Dan it is something that people do and something that people consider untuk nge-track both markets, ya kan? And there's definitely potential in there. Tapi what's more interesting is the SPAC type of listing yang we've seen the boom this year, a special purpose acquisition vehicle, which is I think the future of tech IPO. Oke. Mungkin SPAC ini kan new konsep banget, mungkin untuk kita kayak sebagai konsultan juga mungkin to our listener, mungkin tahu bisa share more about kayak SPAC ini dan how SPAC bisa IPO in company. Iya, jadi SPAC essentially itu ya orang biasanya bilang itu blank check company. Itu company tapi yang di IPO-in
tapi itu belum ada apa-apa. Oke. Yang biasanya nge-IPO-in itu either private equity sponsors atau hedge fund. Jadi tujuannya adalah lu IPO-in satu company, lu raise funding dari public market, dan dari fund itu lu itu bakalan dipakai buat nge-acquire company lain. Dan kalau misalnya lo merger, jadi dari fund yang udah di raise, duitnya bakalan dipakai buat merge ke target company kan. Dan karena lu udah merge sama company yang public, jadi yang tadinya private, company ini bisa jadi public. Jadi kalau contoh misalnya yang barusan di SPAC tuh ada yang namanya Open Door. Open Door tuh kayak real estate tech lah di US. Jadi ada SPAC namanya IPOB dari Social Capital. Itu nge-raise misalnya $400 juta. Oke. Terus $400 juta ini dipakai buat merge sama Open Door. Oke. Jadi mereka jadi satu combined entity. Dan kemudian karena IPOB ini listed atau public, akhirnya Open Door bisa jadi public juga karena lu udah merge dari satu company. Jadi kenapa itu interesting? Karena biasanya IPO itu kan perlu prosesnya panjang kan. Lu perlu book building, lu perlu pilih advisor, misalnya investment bankernya siapa, Morgan Stanley, Goldman Sachs, bla bla. Terus lu perlu gimana caranya nentuin valuation-nya gimana caranya, governance-nya gimana. The process end to end mungkin bisa easily take 1 year. Tapi kalau SPAC lu bisa go public in 2-3 months. Kenapa bisa 2-3 months, Sim? Soalnya yang lu list adalah company yang kosong, ya kan, blank check company. Yang lu list adalah company yang kosong. Habis itu ya lu tinggal merge aja sama targetnya gitu kan. Jadi it is more of a merger process rather than IPO, karena IPO-nya udah taken care of duluan kan. IPO-nya udah take place, terus mereka punya either 1 atau 2 tahun untuk look for the target. Jadi it's a much faster process, terus lebih much more profitable buat sponsornya juga. Maksudnya private equity yang nerbitin the blank check, it is much more profitable buat mereka untuk ngelakuin itu. Tapi dari segi investor yang akan invest di SPAC ini, is it more attractive or is it more attractive for the company itself atau for the investors trying to invest in the company? Yeah, I think it's all parties are getting the benefits. Untuk dari target company, lu bisa IPO dengan lebih cepat, lu bisa dapat liquidity lebih cepat, ya kan. Dari sponsor yang nerbitin the blank check, strukturnya adalah lu nerbitin, this is gonna be a little bit technical. Lu nerbitin the blank check, terus lu bakalan dapat 20% of the equity. Jadi itu kan upside kan untuk dari mereka kan, dari sponsor. Dan yang ketiga adalah untuk dari individual atau institutional investor yang bakalan beli the blank check. Lu bakalan dapat akses ke lu bakalan dapat akses ke company-company yang tadinya private gitu, dan lu bakalan dapat akses ke deal-deal yang dibawa sama sponsor yang lumayan well known lah in terms of what they're doing gitu. Jadi I think at the end of the day it's all win-win. Kalau kayak SPAC ini kan kayak lagi booming itu di Amerika ya, kayak even kayak Bill Ackman juga is starting his own SPAC, terus kayak tadi yang Social Capital juga ada their own SPAC. Mungkin kayak your view, especially in the Southeast Asian market, is this SPAC is going to work, especially kayak mungkin ada regulation yang mungkin limit this kind of kayak SPAC company, or even mungkin nggak something that is very new to the region gitu. Yeah, I think in terms of the regulations, it's gonna be a little bit more tough di Southeast Asia, ya kan. Terus yang kedua, dari appetite, misalnya institutional investors atau individual investors buat buy into the SPAC bakalan tricky juga. Soalnya you need them to understand what the concept is, and then what's the return for you guys, dan lain segala macam kan. Tapi bukan berarti company di Southeast Asia nggak bisa list through a SPAC gitu. Jadi ada beberapa SPAC misalnya yang dari 3 investments
which is Raymond's Age. Dan yang kedua speknya Peter Thiel dan Richard Lee, which is Pacific Century Group, udah list juga di NYSE, dan mereka kedua spek itu emang bilang targeting Southeast Asia tech companies gitu. Dan jadi itu possible tapi not in the Southeast Asia Stock Exchange at least. Wah, ini beneran ini udah advanced finance sih. Ini juga something yang kayak menarik banget ya. Menarik. Kalau misalkan dari segi VC sendiri, Sim, can you tell me more about your work right now? Kayak VC sekarang yang lu kerjain fokusnya di growth stage yang mana? Terus how do you like it so far? Oke. Jadi sekarang gue kebetulan di early growth stage. Jadi company-company-nya biasanya Series A, Series B ke atas, check size-nya mungkin 10 sampai 20 juta dolar. Dan itu menurut gue personally is kind of the sweet spot, karena gue bisa involve in tech, tapi untuk company yang Series A, Series B, lu kan udah ada traction gitu, udah ada historical performance, lu bukannya yang purely bet on founders, tapi lu ada a little bit of a data sama financials to show gitu kan. Jadi lu bisa make projections, lu bisa ngelihat their financials, lu bisa ngelihat their track record segala macam. Dan mindsetnya lumayan beda dari misalnya investments yang early stage banget, yang misalnya angel round atau seed round yang purely bet on founders, produknya belum ada, misalnya revenue belum ada. So it's I think a sweet spot because at least analysis, financial modeling, having some quantitative degree or a quantitative angle behind it is what I like doing at this point. Kalau kayak ada spesifik sektor gak yang you fokus in, kayak your fund atau you yourself kayak beneran suka gitu? For the firm, we're sector agnostic. We look at everything, right? Tapi kalau me personally, I'm looking into real estate tech. I'm very bullish on real estate tech. I'm very bullish on B2B commerce. Those are, I think, the two yang gue ngeliatin. Kayak sekarang kayak zaman COVID gitu, I think ada dua sektor yang benefit banget ya. Yang first one tuh kayak logistik, the second one tuh kayak health tech gitu. Your view buat kayak di sektor tuh gimana? Kayak do you have any view? Do you think that's just because of COVID or are they here to stay gitu? Yeah, I think the COVID pandemic is a 3 to 5 year pull forward in terms of digital adoption. Ya kan, meaning yang tadinya bakalan terjadi 3 sampai 5 tahun ke depan terjadi hari ini. Misalnya lu bisa kerja di rumah, lu bisa sekolah atau kuliah di rumah, atau food delivery, misalnya restoran F&B yang nggak perlu punya toko, nggak perlu punya retail space. Itu kan something yang mungkin without this bakalan terjadi mungkin 3 sampai 5 tahun ke depan, tapi sebenarnya terjadi sekarang gitu. So I think the digital or tech space in general is positively benefited long term. Mungkin di short term bakalan ada sedikit sektor yang negatively impacted, terutama misalnya kalau B2B company yang kliennya misalnya SMB misalnya, and then the SMB is not doing very well, obviously they're impacted. Tapi long term net the direction is going to tech and going to digital, so it's everything is positive for the industry. Tapi kalau for an individual company itu kan ada plus minusnya gitu, karena ini something yang sekarang semua orang, everyone wants to be in it, right beside it, near it. Jadi competition bakalan jauh lebih intens, ya kan?
company-company misalnya incumbent semuanya ngeliatin gimana caranya digitize their operations more so than ever. Yang kedua juga banyak entrepreneur yang akhirnya fuck it, let's do it, karena ini there's a lot of potential in the market and we're seeing a lot of adoption gitu. Jadi not is positive for the industry, tapi buat individual companies there might be more competition. Kalau dari sisi investornya gimana? Investor, we are bullish on the long term. Soalnya investor kan ngelihat something yang 5-7 tahun ke depan, gitu kan. Jadi this COVID pandemic yang misalnya efeknya 6 bulan sampai 1 tahun lockdown should not be a hurdle for long-term capital allocator to actually do deals. Tapi yang gue lihat adalah orang-orang still actively investing but a little bit more cautious. I see. Kalau dari investor sendiri, Sim, usually in general, what do you see in a company? Apakah lu melihat lebih ke the business or like the founders itself? Oh, it has to be harus semuanya, ya kan? Ya lu mesti ngelihat. Tapi in different stage of venture capital, lu bakalan nge-emphasize one thing more than the other. Karena misalnya kalau lu angel round investment atau seed round investment, company-nya kan baru banget nih, misalnya baru sebulan atau belum ada produk atau belum ada revenue. Jadi yang lu bisa lakuin adalah you bet on the founder, ya kan? Jadi ini stage yang awal banget biasanya itu kayak $50,000 sampai $100,000 check sizes. Itu biasanya you really bet on the founder sama the idea. Tapi kalau the company has been around for 2-3 years, growth is good, traction, lu bakalan emphasize on the performance of the company, ya kan? Karena yang pertama itu proxy terhadap product market fit. Berarti orang-orang beli produk lu dan bayar buat produk lu, ya kan? Yang kedua itu proxy tentang gimana manajemen run the business gitu. Kalau mereka udah manage to run it well in 2 years, mungkin they're capable of doing it for the next 10 years gitu kan. Dan kita juga put a lot of emphasis on the founder juga. Tapi what I can say is kalau buat yang benar-benar early stage banget yang belum ada company-nya, they really bet on the founder. And what do you see in a founder? What do you search for? There's no blueprint or there's no mold untuk founder. Jadi yang kita lihat adalah buat startup yang udah sukses, the founder ranging from dropout sampai PhD. Jadi there's no blueprint on that. Banyak yang MBA graduate, very straight A, HBS sampai dropout, ya kan. Jadi there's a whole different spectrum in terms of the background. Tapi mungkin yang bisa lebih lihat adalah dan lebih susah di-assess adalah karakter, ya kan. Integrity, hustle, gimana caranya you make sure that kalau lu kasih mereka $10 million, they're not gonna blow it in 6 months. They're a rational capital allocator, business acumen. Itu kan semuanya lebih ke soft skill atau character yang memang agak lebih susah untuk di-assess. Oke. Itu biasanya assess-nya gimana ya? Kayak do you do interview atau you spend time with the founders gitu? Kayak berapa bulan? Jadi dari diligence prosesnya VC atau PE itu kan lu perlu misalnya 3-4 bulan untuk actually close the deal gitu kan. Jadi within that time frame banyak waktu untuk lu actually interact sama the management team, bukan cuma founder ya, tapi the C level and one level below, you sit down with them and talk to them. We have some quote unquote some interviews, tapi ya itu bukan interview sih, we chat with them, work with them. And jadi itu
hopefully it gives like a picture tentang gimana caranya mereka kerja, gimana caranya mereka run the business. Very interesting. And probably last questions, Sim. Jadi mungkin ini menarik sih. Kan you see business, daily. You speak with founders, and then you see a lot of good business ideas kan. Personally, dari lu sendiri, are you looking to do business as well, or is it possible for you to piggyback on those ideas, on those founders? And apa pernah kepikiran gitu kayak, oh ini ide bagus banget nih, apa gue juga terlibat aja nih dalam bisnis ini? Is it possible? And apakah lu pernah kepikiran gitu? Ya, kalau gue at least gue lumayan consider, gue lumayan entrepreneurial, ya kan, dari high school I have my own entrepreneurial journey in di pas kuliah juga, and start tenun with you dan segala macam. Jadi that is the sort of the goal at the end of the day. Tapi and it's less so about ideas, and it's more about it feels like something that I want to do gitu. Jadi bukan karena oh ini idenya bagus banget, gue pengen jadi entrepreneur nih, tapi lebih karena it matches my personality, and that is what I like doing. Wih, quotable tuh. Less about the ideas, but it's something more about that. What do you want to do ya? Wih, keren nih. Kalau you bakal mulai something nih today gitu, apa sektor yang you bakal fokusin? Sekarang sih gue belum kepikiran buat mulai something, tapi sektor-sektor yang gue bullish at least buat 5 tahun ke depan atau lebih, yang pertama yang tadi gue bilang real estate tech atau B2B commerce. Yang pertama karena real estate tech, I think the next 2-3 tahun is a very good year for residential real estate. Interest rates is very low, jadi the demand untuk residential real estate bakalan gede banget karena loan-nya lebih murah, ya kan, itu yang pertama. Terus yang kedua karena COVID, work from home, people are sort of rethinking where they want to live, jadi people are moving around, so there's definitely a catalyst there. Yang ketiga, the proses untuk lu beli rumah sekarang atau ngerental rumah itu kan there's a whole range of process, administrative work segala macam, banyak middleman, broker segala macam kan. Jadi kita ngelihat, at least gue ngelihat kalau di US atau di China, there's a much efficient process that involves in those practices. Interesting. Okay, Sim, thank you so much for speaking in our podcast. Always learning new every time I speak to you. Thank you, bro. Thanks. Okay, guys, see you in the next episode. Thank you so much, Sim. Bye, guys. Cheers. Thank you. Cheers. Bye.